Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke pihak kepolisian buntut ceramahnya tentang zakat dan sholat umat Islam. Saudara terdakwa kasus ujaran kebencian dan penodaan agama Yahya Waloni. Roy Suryo didakwa melakukan ujaran kebencian, penistaan agama. Nikita Mirzani ke polisi buntut dari pernyataan viralnya terhadap Habib Rizik Syihab di media sosial. Apakah udah pernah melihat konten ujaran kebencian terhadap agama di media sosial? Pernah. Oh pernah pastinya. Pernah dan belum main sih lihat videonya. Kalau konten-konten seperti itu sih kayaknya banyak ya. Kira-kira pendapat Pano mengenai kasus ujaran kebencian tersebut gimana? Kalau itu sih sikap anti toleransi. Aku pribadi sih nggak terlalu dimasukin hati ya. Kalau menurut aku itu bukan suatu konten yang pantas untuk dipublikasi ya. Kalau bisa sih kurangin ya. Kalau bisa kita sendiri yang sebagai ngelihat jangan sampai gitu juga, karena agama di Indonesia kan banyak juga, kita harus menghargai perbedaan. Dan Teta sendiri pernah nggak merasakan kasus ujaran kebencian terhadap agama tersebut di wilayah FEBUB? Kalau aku sendiri, puji syukur nggak pernah. Kalau di wilayah FEBUB, alhamdulillah dari aku pertama ospek sampai sekarang itu aku belum pernah ngerasain ada temen ataupun cutting yang mungkin kayak merendahkan agama lain, itu alhamdulillah aku belum pernah sih. Di DPB belum merasakan, dan semoga tidak merasakan. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah sih di wilayah ini. Di teman-teman aku juga nggak pernah. Kayak menjadi objek ujaran kebencian itu adalah agama Buto nih. Apa yang Buto rasain, terus gimana sikap itu terhadap hal tersebut? Kalau dari aku pribadi aku ngerasa miris banget sih, karena mau gimana pun, kalau aku kan Islam kan, kayak di Islam itu diajarin untukmu agamamu, untukku agamamu. Jadi kayak di Islam itu mau saudara kita yang beda agama pun itu tetap kita menghargai. Tapi kalau misalkan dari agama lain gak menghargai Islam, itu aku kayak ngerasa sayang banget sih. Sayangnya bukan ke agama aku, bukan ke ajaran agamaku, tapi ke orang ini. Karena harusnya kalau menurut aku ya, gak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk saling menjelek-jelekin agama yang lain. Menjadi objek ujaran kebencian mungkin sedih ya, karena bagaimana kalau kita dibenci begitu sama orang atas apa yang kita yakini, itu pasti akan masuk. Agak kesel dikit lah ya, tapi ya nggak apa-apa juga, kayak kan itu juga pendapat orang lain buat berpendapat. Yang dirasain pasti kan nggak senang ya, siapa juga yang senang, cuma ya udah selagi nggak mengganggu yang gimana-gimana banget, biarin aja. Jika yang melakukan ujaran kebencian terhadap suatu agama itu adalah oknum dari agama tertentu, nah apakah hal tersebut bakal merubah perspektifnya Caca terhadap agama tersebut? Kalau cuma kayak misalnya satu orang itu enggak, tapi kalau udah mulai banyak yang ikut-ikut dan kayak kurang jelas gitu tujuannya kita gimana, kita akan merubah perspektifnya. Dari aku enggak, karena aku tahu namanya manusia kan juga pasti bisa salah ya. Mungkin bukan ajaran agamanya yang salah, tapi pribadinya aja. Sendiri sebenarnya tidak ya, karena balik lagi kepada itu hanya oknum, bukan semua orang di agama itu melakukan hal yang sama. Tetap aja, soalnya itu kan oknum, cuma satu oknum aja kan, nggak mewakili semuanya, jadi kayak ya tetap aja gitu. Menurut Pano ya, bagaimana rasa toleransi yang Anda rasakan di wilayah FEB? Menurut saya di FEB ini toleransi antar beragamanya Toleransinya mantep banget, kayak nggak ada diskriminasi gimana. Udah bagus sih, udah bagus. Kayak nggak ada rasis sama sekali gitu. Terus juga kita buat orang Kristen sendiri, kita juga difasilitasi nama UB, kayak kita ada PMK, kita bisa pakai gedung buat ngelakuin ibadah, bisa buat Natal, bisa buat Paskah juga, jadi kayak udah bagus. Cukup signifikan ya aku bisa bilang, soalnya kayak misalkan lagi aku nih sama temenku yang non-muslim, itu kita lagi janjian kerjain tugas, dan aku tuh bisa ngaret sampai kayak misalkan 20 menit itu izin sholat dulu kan, dari temen aku tuh kayak memaklumi kayak. Menurut kamu solusi yang baik nih Bu, yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ujaran kebencian terhadap suatu agama di media sosial itu sebenarnya apa sih? Itu dari pribadinya masing-masing sih, kayak lebih aware sama toleransi di sekitar, terus juga kayak merhatiin lingkungan sekitar ya, itu juga pengaruh juga. Terus juga kayak ngikutin yang benar gitu, jangan ngikutin aliran yang salah atau yang bisa bikin perpecahan gitu, jangan. Itu cari aja informasinya awalnya dari mana, terus gimana cari informasinya sampai benar-benar detail, baru ikutlah komen gitu, pilah-pilah lagi informasinya. Dan kalau bisa jangan ikut-ikutan. Mungkin yang pertama
kita tuh harus lebih aware lagi kalau kan kita nggak bisa kontrol kan siapa yang mau posting konten di sosmed itu kan kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kayak misalkan kalau kita lihat konten seperti itu, kita jangan langsung terhasut terus langsung kayak komen-komen yang negatif atau yang menjatuhkan, jangan, karena nanti malah balik ke kitanya lagi kan, malah saling ujar-ujaran kebencian satu sama lain. Tapi mungkin dari kitanya bisa kayak introspeksi diri lagi, karena masing-masing agama itu pasti punya apa ya, tingkat toleransi masing-masing dan juga punya ajaran-ajaran yang pastinya baik gitu buat agama mereka. Mementingkan rasa toleransi, kita tahu berbeda, cuma jangan sampai menyinggung terkait keyakinan. Kita berteman layaknya secara manusia. Dari hasil wawancara teman-teman dan persebaran kuesioner yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa cerminan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh suatu tokoh agama terhadap agama lainnya tidak mempengaruhi nilai toleransi, khususnya dalam mahasiswa FEB UB. Hal ini juga didukung oleh hasil kuesioner kita yang sebagian besar menjawab masih memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama. Terlebih lagi, yang melakukan ujaran kebencian agama adalah seorang oknum. Maka dari itu, ujaran kebencian tersebut tidak melunturkan rasa toleransi terhadap sesama.